Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada perkuliahan online mata kuliah pendidikan agama Islam pada siang hari ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, saya Lutfiana dari Prodi S1 Informatika. Izinkan saya untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Informasi dan Komunikasi dalam Islam. Ya baik, di sini jadi akan ada 3 pokok bahasan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama ada sikap umat Islam terhadap informasi, yang kedua ada dampak positif dan juga dampak negatif dari media informasi dan komunikasi, dan yang terakhir ada memanfaatkan media informasi dengan cerdas dan bijak. Ya, masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu sikap umat Islam terhadap suatu informasi. Jadi, kita sebagai umat Islam sudah diperintahkan untuk selalu berpedoman kepada kitab suci Al-Quran dalam bersikap atau menyikapi segala sesuatu. Dan mengenai sikap umat Islam terhadap suatu informasi ini sudah Allah terangkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi dari ayat di atas kita diperintahkan untuk bertabayun terhadap segala informasi yang diterima dan tidak langsung membagikannya atau menyebarkannya. Mengapa demikian? Karena jika informasi tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya, maka dapat menyebabkan musibah baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Selanjutnya, selain kita diperintahkan untuk berpedoman pada kitab suci Al-Quran, kita juga harus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik. Dan ada sifat wajib Nabi Muhammad SAW yang dengan meneladaninya, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan tercela dan juga celaka. Sifat wajib Nabi Muhammad SAW tersebut yaitu yang pertama ada sidik, yang berarti berkata benar atau jujur. Kita harus berprinsip bahwa segala informasi yang kita bagikan adalah sebuah fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua yaitu amanah. Kita harus berprinsip menyebarkan kebaikan dan juga kebermanfaatan bagi siapapun yang membaca informasi yang kita bagikan. Yang ketiga yaitu fatonah. Kita harus cerdas dan juga kritis dalam menyikapi informasi yang diterima. Dan yang keempat yaitu tabligh. Jadi selain sebagai penerima informasi, kita juga harus bisa menjadi penyebar informasi. Tentunya informasi yang kita bagikan adalah informasi yang berdasarkan pada fakta dan juga bernilai dakwah. Baik, masuk pada pokok bahasan yang kedua yaitu dampak media informasi dan komunikasi.
Seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini pasti segala sesuatunya memiliki sisi positif dan juga sisi negatifnya. Begitupun dengan media informasi dan komunikasi yang memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Lalu, dampak positif dari media informasi dan komunikasi antara lain yaitu memudahkan pekerjaan manusia, membantu kita dalam thalabul ilmi atau dalam menuntut ilmu, memperkuat tali silaturahim dan ukhuwah insaniyah, dan juga menjadikan media dakwah Islam bertambah. Selanjutnya, dampak negatifnya yaitu antara lain yang pertama, maraknya berita bohong atau hoax. Yang kedua, pelanggaran hak cipta. Yang ketiga, yaitu cybercrime. Dan yang keempat, menjadikan malas untuk bersosialisasi secara langsung. Selanjutnya yaitu memanfaatkan media informasi dengan cerdas dan bijak. Jadi dalam bermedia kita harus menerapkan beberapa prinsip, yaitu yang pertama true, yang kedua helpful, yang ketiga illegal, yang keempat necessary, dan yang terakhir yaitu kind. True, informasi yang dibagikan merupakan sebuah kebenaran. Helpful berarti informasi yang dibagikan dapat memberikan bantuan atau pertolongan bagi siapapun yang membacanya. Yang ketiga yaitu illegal, yang berarti dalam membagikan informasi hendaknya kita selalu mencantumkan sumbernya. Yang keempat yaitu necessary, yang berarti informasi yang dibagikan adalah sesuatu yang memang penting dan juga perlu untuk dibagikan. Dan yang kelima yaitu kind, yang berarti informasi yang dibagikan adalah hal-hal yang baik dan juga dapat memberikan manfaat. Jadi, selain prinsip-prinsip yang sudah disebutkan sebelumnya, kita juga perlu untuk menerapkan beberapa hal, yaitu seperti kita harus selektif saat bermedia, jangan mudah untuk menambahkan ataupun menerima pertemanan pada media sosial kita. Dalam memposting segala sesuatunya juga harus dipertimbangkan. Jangan sampai informasi yang kita bagikan itu justru memancing pihak lain untuk memberikan respon yang negatif. Dan kita juga harus kembali lagi kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertabayun terhadap segala informasi. Dan kita juga harus berhati-hati dalam membaca dan juga dalam membagikan konten. Dan di zaman sekarang, orang yang cerdas itu bukanlah mereka yang mengetahui banyak informasi, tetapi apa? Orang yang cerdas adalah mereka yang mampu menyaring banyak informasi. Saringlah sebelum sharing. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.